Oke, untuk video kali ini kita mau bahas tentang laju reaksi. Ini latihan soal ulangan harian untuk soal-soal yang teori ya. Kalau hitungannya nanti part 2-nya. Soal nomor 1, laju reaksi. Rumusnya X tambah Y menjadi XY dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, pernyataan yang benar nih yang mana? Oke, untuk laju reaksi, jika ada X tambah Y ini merupakan menjadi XY, ini adalah reaktan atau pereaksi. Ini adalah produk atau hasil. Ini kita geser ke kanan sedikit ya. Produknya atau hasilnya. Maka pada saat berlangsung laju reaksi, reaktan atau pereaksinya akan berkurang. Sedangkan XY atau produk akan bertambah, karena produk akan bertambah kalau laju reaksinya berlangsung. Maka pastinya ini tiap satuan waktu ya. Jadi berkurangnya laju bertambah atau berkurangnya tiap satuan waktu. Kalau untuk reaktan berarti laju berkurangnya X tiap satuan waktu atau laju berkurangnya Y tiap satuan waktu. Kalau untuk XY produk itu kan bertambah, hasilnya kan bertambah menjadi laju bertambahnya XY tiap satuan waktu. Nah, untuk nomor 1 yang A, laju bertambahnya X tiap satuan waktu, ini salah karena reaktan akan berkurang. Laju bertambahnya Y, yaitu reaktan juga akan berkurang, salah. Laju bertambahnya XY adalah produk tiap satuan waktu, ini benar, jadi jawabannya adalah C. Ya, ini pastinya salah. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini adalah perhatikan gambar ilustrasi berikut. Laju reaksi yang dipengaruhi oleh luas permukaan terdapat pada Erlenmeyer nomor berapa? Ingat, yang dipengaruhi oleh luas permukaan sehingga luas permukaannya saja yang berbeda. Jadi luas permukaannya yang berbeda, yang lain baik suhu, konsentrasi itu harus sama. Jadi karena dipengaruhi oleh luas permukaan, maka luas permukaannya berbeda. Luas permukaan itu bisa bentuknya butiran, bongkahan, kotak-kotak seperti ini atau bulat-bulat, ataupun larutan. Maka kalau molar ini misalnya ada 2 molar, ini maksudnya adalah konsentrasi. Jadi konsentrasi, terus ada suhu. Kalau suhu tuh apa? Suhu itu contohnya 30 derajat Celcius. Jadi Celcius itu masuk ke dalam suhu. Maka dia harus sama. Nah, kalau kita lihat di sini 1 dan 2. 1 dan 2 luas permukaannya betul berbeda. Cuma suhunya juga berbeda, konsentrasi sama suhunya juga berbeda. Ini nggak boleh kalau suhunya berbeda, berarti salah. Oke, gimana dengan 1 dan 3? 1 dan 3 ini luas permukaannya mana sama? Otomatis salah, karena luas permukaannya harus beda kita carinya ya. Ini salah. 1 dan 5, 1 sama 5 luas permukaannya sama juga salah, harusnya luas permukaannya berbeda. 3 dan 4, 3 sama 4. Oke, kita cek 3 sama 4. 3 dan 4 luas permukaannya berbeda, betul. Suhunya sama, betul. Konsentrasi sama, betul. Jadi luas permukaannya saja yang berbeda. Berarti jawabannya adalah D. Sedangkan baik suhu ataupun konsentrasinya sama. Kita mau cek soal selanjutnya di nomor 3. Untuk nomor 3, pengaruh luas permukaan akan mempercepat laju reaksi. Kenapa? Karena ini kalau kita lihat di sini akan mengakibatkan turunnya energi aktivasi. Ini kaitannya dengan katalis, salah. Ini energi kinetik partikel-partikel yang bereaksi meningkat. Ini kaitannya dengan peningkatan suhu. Ini kurang tepat. Konsentrasi reaksi meningkat, kaitannya kurang tepat. Kalau luas permukaan akan mempercepat laju reaksi karena frekuensi ya, kaitannya dengan frekuensi tumbukan antar partikel semakin efektif.
Itu kaitannya, ya. Jadi semakin kecil bentuknya atau ukurannya atau bentuknya larutan, serbuk, nah semakin kecil ukuran atau luas permukaannya, maka frekuensi tumbukannya semakin besar. Kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan data-data percobaan berikut. Berdasarkan data percobaan di atas, faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kita mau lihat di sini adalah CaCO3, reaksinya 1 gram, jadi masanya sama semua, berarti ini otomatis salah yang ada masanya. Serbuk butiran, maka serbuk butiran ini adalah luas permukaan. Jadi dipengaruhinya oleh luas permukaan. Apalagi yang berbeda, di sini ada HCl, ada molarnya 1 molar, 2 molar, maka molaritas ini adalah konsentrasi. Jadi yang kedua tuh konsentrasinya. Satuannya adalah molaritas M besar. Ya. Lalu di sini ada suhunya 50, 40 dan 30, berarti suhu. Satuannya Celcius, berarti ini konsentrasi, suhu dan waktu. Kalau waktu ini maksudnya kaitannya adalah zat atau variabel yang memang kita lihat. Apakah bentuknya serbuk, konsentrasinya lebih besar, suhunya lebih tinggi, waktunya lebih cepat, seperti itu ya. Jadi waktu itu adalah variabel yang terikat. Jadi yang kita perhatikan gimana waktunya kalau luas permukaan, konsentrasi dan suhunya berbeda-beda. Jadi yang lebih cocok jawabannya luas permukaan, konsentrasi dan suhu. Jadi kalau kita jawab ini yang E. Oke, kita lanjut ke nomor 5 ya, kalau tadi nomor 4. Perhatikan bagan reaksi 4 gram pualam CaCO3 dengan larutan HCl pada masing-masing wadah berikut. Jadi pualam itu keping, pualam serbuk. Jadi ada kotak itu maksudnya pualam keping, serbuknya yang bulat-bulat. Reaksi yang hanya dipengaruhi oleh suhu. Jadi dipengaruhi oleh suhu berarti suhunya saja yang berbeda. Selebihnya harus sama. Yang sama berarti apa? Yang sama itu konsentrasi, satuannya tadi molar M besar, ataupun luas permukaan ya. Luas permukaan, jadi pualam keping atau pualam serbuk itu luas permukaan. Kita cek untuk suhu yang berbeda, apakah 1 dan 2. 1 dan 2 salah. Kenapa? Luas permukaannya ikut-ikut berbeda nih. Nah ini beda, berarti otomatis udah salah. Jadi harus suhunya aja yang beda, luas permukaannya harus sama ya. Lanjut lagi 1 terhadap 3. Ini 1, ini 3, luasnya sama, luas permukaannya. Konsentrasinya beda. 2 dan 3 ini juga salah. Konsentrasinya harus sama. Ini salah. 2 dan 4. 2 dan 4 ini luas permukaannya sama, konsentrasinya beda. Jadi salah. Suhunya malah sama. Ini salah juga. 3 dan 4, 3 ini 3, 4 luas permukaannya juga beda, salah. 4 dan 5 luas permukaannya udah bener sama, HCl konsentrasinya 3 molar, HCl 3 molar juga sama. Nah suhunya aja yang 140, yang 125 ini beda, berarti betul suhunya aja yang beda ya, berarti yang E. Kita bahas nomor selanjutnya. Ini nomornya ngacak ya, soalnya ada contoh soal atau latihan soal perhitungan nanti di video yang khusus perhitungan semua ya. Jadi ini masih yang teori-teori aja. Oke. Untuk nomor 14, data percobaan untuk reaksi A tambah B menjadi C adalah pada percobaan. Jadi ini adalah 1 sampai 5. Di sini ada konsentrasi, satuannya molar, ada waktu, ada katalis, ada suhu, sama bentuk zat. Ini adalah larutan, serbuk, bongkahan serbuk. Pada percobaan 2 dan 4, faktor yang mempengaruhi laju adalah yang mana? Jadi 2 sama 4. Nah ini berarti bentuknya serbuk sama bongkahan. Konsentrasinya sama 0,5 0,5. Berarti yang mempengaruhi adalah serbuk dan
bongkahan itu adalah masuk ke luas permukaan. Kalau waktu memang yang kita lihat ya, apakah serbuk itu lebih cepat atau bongkahan lebih lama, seperti itu. Katalis ini mempercepat reaksi ya, tapi lebih cocok ini adalah luas permukaannya. Kita selanjutnya ke nomor 17, perhatikan gambar ilustrasi berikut. Nah, di sini adalah laju reaksi yang dipengaruhi oleh konsentrasi terdapat pada Erlenmeyer nomor berapa. Jadi konsentrasi itu yang mana? Yang satuannya molar. Molar ini kepanjangannya molaritas atau M. Misalnya 1 molar, 2 molar, 3 molar ya. Ini adalah konsentrasi. Nah, dia karena dipengaruhi oleh konsentrasi, maka konsentrasinya harus beda. Lalu gimana dengan yang lain? Seperti apa? Suhu, luas permukaan. Luas permukaan itu yang serbuk kah, yang bongkahan kah, yang bentuknya beda ya. Ini kan ini luas permukaan nih, seperti ini, luas permukaan. Nah, ini dia harus sama agar bisa melihat pengaruh konsentrasinya. Jadi hanya konsentrasinya aja yang beda. Kita mau cek untuk 1 dan 2. Ini luas permukaannya aja udah beda ya. Yang satu butiran misalnya, yang satu bongkahan, udah salah. Harusnya molarnya yang beda. Ini molarnya sama. 1 dan 3, 1 sama 3 ini udah sama, luas permukaannya sama ya, sama-sama butiran. Suhunya 27, 3 itu suhunya 27, konsentrasinya 1 molar, 2 molar, beda. Jadi hanya ini aja yang beda, berarti udah betul jawabannya 1 dan 3. 1 dan 5, 1 sama 5 itu luas permukaannya udah beda, tapi ditambah suhunya juga beda, salah ya, gitu. Begitu juga dengan yang lain, bisa dicek nanti ya. Kita mau ke soal selanjutnya di nomor 25 ya. Di sini adalah pada musim kemarau resiko terjadi kebakaran, tipe soalnya adalah penalaran. Pada musim kemarau, resiko terjadinya kebakaran hutan di dunia lebih besar daripada musim hujan ya. 4 orang siswa Genza Education mencoba menganalisa mengapa hal tersebut bisa terjadi. Dikaitkan dengan faktor yang mempengaruhi laju reaksi pembakaran dan diperoleh analisa sebagai berikut. Nah, ini ada siswa 1 sampai siswa 4. Dari 4 siswa tersebut, maka analisa yang dapat diterima adalah yang mana nih? Kita cek. Siswa 1 berpendapat bahwa pada musim kemarau suhu lingkungan menyebabkan energi kinetik. Jadi suhu menyebabkan energi kinetik partikel-partikel yang akan terbakarnya lebih besar. Pada musim hujan lebih besar daripada musim hujan, sehingga lebih mudah melampaui energi aktivasinya ya. Jadi energi aktivasi itu harus dilampaui dulu agar laju reaksi bisa berlangsung. Berarti jawaban nomor siswa 1 ini betul ya. Karena kenapa? Karena suhu pengaruhnya dengan energi kinetiknya akan meningkat, sehingga cocok akan terbakar lebih besar pada musim partikel yang terbakar lebih besar daripada musim hujan, maksudnya ya. Musim kemarau lebih besar. Siswa nomor 2 berpendapat bahwa pada musim kemarau kandungan air dalam tanaman berkurang. Benar ya, karena kalau pada musim kemarau kan pasti kandungan air berkurang, sehingga seolah-olah konsentrasi. Jadi kalau kandungan air berkurang, konsentrasinya akan bertambah besar. Zat yang terbakar meningkat dengan pengurangan jumlah air tersebut. Betul, yang awalnya 1 molar, kalau airnya berkurang naik jadi 2 molar, misalnya seperti itu ya. Berarti 1 dan 2 udah betul nih jawabannya. Berarti yang A. Nomor 3, siswa 3 berpendapat bahwa pada musim kemarau energi aktivasi reaksi pada musim kemarau lebih kecil. Ini salah ya. Kaitannya harusnya dengan suhu. Harusnya lebih meningkat suhunya, sehingga nanti energi aktivasinya terlampaui. Siswa 4 berpendapat bahwa pada musim kemarau luas permukaan tumbukan lebih besar pada musim hujan. Salah ya, karena airnya akan berkurang pada musim kemarau. Ke soal selanjutnya. Di sini masih tipe penalaran.
Padatan NaOH direaksikan dengan larutan HCl untuk menghasilkan garam NaCl dengan berbagai variasi campuran. Data pengamatan yang dapat dicatat dalam tabel sebagai berikut. Jadi ada gelas 1 dan 2, suhunya yang gelas 1 30, suhu 2-nya lebih tinggi 50 derajat Celcius. Konsentrasi HCl-nya ini satuannya molar, sama-sama 2. Bentuk NaOH-nya sama-sama butiran kasar, maka waktu reaksi X itu gimana dibanding dengan waktu reaksi Y? Pastinya waktu reaksi X itu lebih besar ya. Kenapa? Karena suhunya lebih rendah ya. Lebih besar daripada Y. Kenapa? Karena suhu X itu 30 derajat. Berarti dia lebih rendah. Ya, suhunya lebih rendah sehingga pastinya waktu reaksinya akan lebih besar daripada Y. Kita cari X ya. X lebih besar dari Y, ini coba ini udah benar karena suhu berbanding terbalik dengan laju reaksi. Karena suhu berbanding terbalik dengan laju reaksi ini salah. Harusnya suhu berbanding lurus dengan laju reaksi. Kalau suhunya lebih kecil, maka waktunya lebih besar. Ini kita cari X lebih besar dari Y karena suhu berbanding lurus dengan waktu. Kalau dengan waktu reaksi dia berbandingnya terbalik. Salah ya. Waktunya akan lebih lama. Ya, kalau ini salah otomatis karena X lebih kecil, X lebih besar dari Y karena suhu berbanding lurus dengan laju reaksi. Makin tinggi suhu ya, laju reaksinya akan semakin cepat. Kalau makin rendah suhunya, maka laju reaksi akan semakin lama ya. Jadi laju reaksi suhu dengan laju reaksi itu berbanding lurus. Tapi kalau suhu dengan waktu itu berbanding terbalik. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal terakhirnya adalah nomor 28, masih soal penalaran. Perhatikan diagram berikut. Ada belerang dibakar di udara menjadi belerang dioksida ditambah pada suhu yang tinggi sebesar 450 derajat Celcius. Ada udara dan P2O5 ya, V2O5 sebagai katalis, maka akan menjadi belerang trioksida, lalu ditambah air akan menjadi asam sulfat. Nah, pembentukan asam sulfat akan berjalan lambat. Kalau mau asam sulfatnya berjalan lambat, pasti suhunya itu harus dikurangi. Jadi dikurangi dari 450 derajat terus sama katalisnya. Katalis ini kan mempercepat laju reaksi, tapi ini dihilangkan itu agar memperlambat pembentukan asam sulfat. Jadi suhu dikurangi sama dihilangkan katalis P2O5. Kita lihat pilihan gandanya. Menaikkan suhu malah lebih tinggi ya. Menaikkan suhu lebih tinggi menambah belerang. Tuh, tapi suhunya di atas enggak, kurang tepat. Penurunan suhu di bawah 450, penghilangan katalis P2O5 ini akan memperlambat pembentukan asam sulfat. Seperti itu ya.